Dunia internasional kembali diguncang oleh eskalasi militer di Timur Tengah. Dalam perkembangan terbaru dan paling mengkhawatirkan, Iran meluncurkan sejumlah rudal balistik dan drone tempur ke wilayah Israel pada Kamis malam waktu setempat. Salah satu rudal dilaporkan menghantam sebuah rumah sakit besar di wilayah selatan Israel, menyebabkan puluhan korban luka dan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat sipil. Rumah sakit Soroka Medical Center di Beersheba, wilayah selatan Israel, menjadi saksi bisu dari salah satu serangan paling mematikan dalam babak terbaru konflik antara Iran dan Israel. Serangan tersebut terjadi pada Kamis malam, sekitar jam 21:15 waktu setempat. Saat sebagian besar warga masih terjaga dan sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, kembali diaktifkan dalam mode darurat, menyusul gelombang serangan rudal dan drone yang ditembakkan dari wilayah Iran. Alarm peringatan dini berbunyi keras selama hampir 5 menit tanpa henti, memekakan telinga warga dan mengguncang suasana kota Beersheba yang biasanya tenang. Namun, meski sistem pertahanan canggih Israel telah berkali-kali terbukti ampuh, malam itu menjadi pengecualian yang mengerikan. Beberapa rudal berhasil menembus barikade udara dan menghantam kawasan vital. Salah satunya adalah kompleks rumah sakit terbesar di kawasan selatan Soroka Medical Center. Satu rudal berukuran besar menghantam area dekat unit gawat darurat UGD rumah sakit. Ledakan keras mengguncang fondasi bangunan, memecahkan kaca jendela, menjatuhkan lenggit-lenggit ruangan, dan menyebabkan kebakaran hebat yang cepat menyebar ke bagian dalam fasilitas medis. Api melalap sejumlah ruang rawat inap, ruang tunggu pasien, dan sebagian gudang penyimpanan alat medis. Otoritas Israel segera mengonfirmasi dampak serangan tersebut. Sedikitnya 34 orang mengalami luka-luka, terdiri dari pasien, tenaga medis, petugas keamanan rumah sakit, dan warga sipil yang berada di area tersebut. Beberapa di antaranya dilaporkan mengalami luka serius akibat serpihan ledakan dan kebakaran. 8 korban berada dalam kondisi kritis, termasuk 2 bayi yang saat kejadian sedang berada di ruang perawatan intensif anak. Kami tidak pernah membayangkan rumah sakit akan menjadi target, ujar Dear Yael Benari, salah satu dokter senior Soroka yang saat itu sedang berjaga di ruang UGD. Kami mendengar dentuman, lalu kaca-kaca pecah, dan semua orang berteriak, ada anak-anak yang terbakar, perawat yang berdarah, dan kami hanya bisa berdoa saat menarik pasien keluar. Tim pemadam kebakaran, militer, dan ambulans Magen David Adom langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Upaya evakuasi dilakukan dengan cepat, namun proses penyelamatan sempat terkendala oleh potensi serangan susulan. Puluhan pasien, termasuk yang sedang menjalani operasi, harus segera dipindahkan ke rumah sakit lain di wilayah Yerusalem dan Askalon. Militer Israel Satuda Puli menyatakan bahwa rudal yang menghantam Soroka Medical Center adalah bagian dari gelombang serangan multi-phase yang melibatkan rudal jarak menengah dan drone bersenjata. Serangan ini disebut sebagai bagian dari respons Iran terhadap aksi militer Israel sebelumnya di wilayah Suriah dan Iran. Kondisi di lokasi kejadian saat ini masih mencekam. Soroka Medical Center ditutup sementara untuk proses pemulihan dan penyelidikan. Bangunan yang rusak parah mulai dipasangi garis polisi, sementara tim forensik bekerja mengidentifikasi fragmen rudal dan sisa-sisa ledakan. Serangan ini menambah panjang daftar fasilitas sipil yang menjadi korban konflik bersenjata. Para pengamat internasional menyebut peristiwa ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional, yang secara tegas melarang serangan terhadap rumah sakit dan tenaga medis dalam zona perang. Sementara itu, pemerintah Israel mengeluarkan pernyataan tegas bahwa Iran telah melampaui batas dan akan menghadapi konsekuensi strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya. PBB, WHO, dan Palang Merah Internasional telah merilis pernyataan mengutuk serangan ini dan menyerukan penghentian segera segala bentuk kekerasan terhadap fasilitas medis. Duka dan kemarahan menyelimuti Beersheba. Di tengah reruntuhan dan bau asap yang masih menyengat, warga dan tenaga medis saling menguatkan. Bagi mereka, malam itu bukan hanya soal serangan militer, tapi malam saat kemanusiaan kembali dilukai secara brutal.
Rumah sakit Soroka Medical Center di Beersheba, wilayah selatan Israel, menjadi salah satu target serangan paling mematikan dalam gelombang eskalasi terbaru antara Iran dan Israel. Sekitar jam 21:15 waktu setempat, sistem peringatan dini berbunyi keras, namun tidak semua rudal berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome. Satu rudal besar menghantam area dekat unit gawat darurat rumah sakit tersebut, merusak bagian bangunan, dan menyebabkan kebakaran hebat. Otoritas Israel mengonfirmasi bahwa setidaknya 34 orang mengalami luka-luka, termasuk petugas medis dan pasien. Beberapa korban berada dalam kondisi kritis. Militer Israel, IDF, mengakui bahwa sistem pertahanan Iron Dome mengalami tekanan luar biasa dalam respons jumlah serangan yang masif dan simultan. Iran dilaporkan menembakkan lebih dari 80 rudal dan 40 drone bersenjata ke berbagai wilayah strategis Israel, termasuk Tel Aviv, Ramat Gan, Holon, dan Beersheba. Meski sebagian besar proyektil berhasil dihancurkan di udara, beberapa berhasil menembus dan menghantam sasaran sipil dan militer. Juru bicara militer Israel menyatakan bahwa mereka belum pernah menghadapi gelombang serangan sebesar ini sejak konflik dimulai awal Juni. Iron Dome bekerja di batas maksimal kapasitasnya. Serangan ini bukan hanya militer, tapi serangan terhadap warga sipil. Ini adalah kejahatan perang, ujar Letnan Kolonel Daniel Hagari, juru bicara 1DF. Serangan terhadap rumah sakit memicu kemarahan global. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pernyataan resminya mengatakan, menyerang fasilitas kesehatan adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Semua pihak harus menahan diri dari tindakan yang membahayakan warga sipil. Presiden Amerika Serikat, dalam pernyataan dari Gedung Putih, mengecam serangan tersebut sebagai tindakan biadab dan menyatakan bahwa serangan terhadap rumah sakit adalah garis merah. Uni Eropa, Inggris, dan negara-negara Arab moderat seperti Yordania dan Mesir juga menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan penyelidikan independen atas serangan tersebut. Sementara itu, pemerintah Iran menyatakan bahwa mereka tidak pernah secara sengaja menargetkan fasilitas sipil. Dalam siaran resmi dari Tehran, Iran menyebutkan bahwa semua rudal diarahkan ke pusat komando militer dan fasilitas pertahanan Israel. Namun, gambar satelit dan video dari warga yang beredar luas di media sosial menunjukkan lokasi rumah sakit yang jelas-jelas menjadi sasaran ledakan. Klaim Iran pun dipertanyakan oleh berbagai lembaga HAM internasional. Situasi di wilayah selatan Israel saat ini dalam kondisi siaga penuh. Rumah sakit Soroka dievakuasi sebagian, dan beberapa pasien dipindahkan ke rumah sakit lain di Yerusalem dan Tel Aviv. Sirena peringatan udara terus berbunyi sepanjang malam, memaksa warga bersembunyi di tempat perlindungan. Seorang perawat yang selamat dari ledakan berkata kepada media, "Kami sedang menangani pasien korban serangan sebelumnya, dan tiba-tiba langit meledak. Kami semua berlari. Saya melihat kaca jendela berhamburan, dan orang-orang berdarah di lantai." Serangan ini merupakan bagian dari serangkaian aksi saling balas antara Iran dan Israel sejak Israel melakukan pengeboman terhadap fasilitas nuklir Iran di Natanz awal Juni lalu. Iran bersumpah membalas, dan sejak saat itu, kedua negara saling melancarkan serangan udara, siber, dan retorika perang. Kawasan Timur Tengah kini kembali berada di ambang perang terbuka. Pengamat menyebutkan bahwa situasi saat ini lebih gawat daripada konflik Israel-Hamas tahun 2023. Atau krisis Teluk tahun ke-2019. Dengan meningkatnya korban sipil dan potensi meluasnya konflik ke negara-negara tetangga seperti Lebanon dan Suriah, dunia kini berada pada titik kritis. Pertanyaan besar yang menggantung adalah, apakah komunitas internasional akan mampu menghentikan spiral kekerasan ini, atau justru membiarkannya berubah menjadi perang regional yang masif? Serangan rudal Iran yang menghantam Soroka Medical Center di Beersheba, Israel, memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak di dunia internasional, termasuk dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Antonio Guterres. Dalam pernyataan resmi yang dirilis melalui kantor pusat PBB di New York, Guterres menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban sipil dalam insiden yang mengoyak kemanusiaan di tengah konflik bersenjata. Serangan terhadap rumah sakit,
tempat orang-orang mencari perlindungan dan pengobatan, adalah pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Kami mengutuk keras tindakan ini dan menyerukan segera diakhirinya kekerasan terhadap warga sipil, tegas Guterres. Pernyataan ini bukan sekadar bentuk diplomatik formalitas, tetapi sebuah peringatan tegas bahwa dunia internasional menempatkan tindakan tersebut dalam kategori pelanggaran berat. Menurut Konvensi Jenewa 1949, fasilitas medis, tenaga kesehatan, dan pasien harus diberikan perlindungan khusus selama konflik bersenjata. Serangan terhadap rumah sakit dianggap kejahatan perang jika dilakukan secara sengaja atau tanpa upaya maksimal untuk menghindarinya. Kutipan Guterres mencerminkan posisi resmi PBB bahwa konflik antara Iran dan Israel telah melewati batas kemanusiaan. Serangan ke rumah sakit bukan sekadar kerugian sampingan collateral damage, tetapi menjadi bukti nyata bahwa eskalasi militer telah menyentuh titik paling berbahaya, pelanggaran atas martabat dan hak hidup manusia. Pengamat hubungan internasional menilai bahwa pernyataan ini membuka ruang bagi PBB untuk melakukan langkah lebih lanjut. Termesa mendorong penyelidikan independen internasional atas serangan tersebut, mengaktifkan Dewan Keamanan PBB untuk membahas tindakan multilateral demi mencegah perluasan konflik, memberikan dukungan penuh terhadap lembaga-lembaga kemanusiaan yang menangani korban sipil. Tak hanya Guterres, beberapa badan di bawah naungan PBB juga angkat bicara. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia OHCHR menyatakan keprihatinan serupa dan menyebutkan bahwa semua pihak dalam konflik wajib menjunjung prinsip proporsionalitas dan perlindungan terhadap warga sipil. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendesak agar seluruh fasilitas medis di kawasan konflik diberikan akses perlindungan maksimal dan bebas dari ancaman militer. Seruan NT, Neo Guterres menjadi salah satu alarm moral global di tengah kabut peperangan yang semakin menebal di Timur Tengah. Ketika rumah sakit tidak lagi menjadi zona aman, maka jelas bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya nyawa, tetapi prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dunia modern pasca Perang Dunia II. Dalam konteks ini, dunia menghadapi pertanyaan yang mendesak. Akankah pelanggaran semacam ini dibiarkan tanpa konsekuensi? Ataukah komunitas internasional akan bersatu menegakkan kembali garis merah yang telah dilanggar? Sebab jika rumah sakit bisa dihancurkan tanpa tanggung jawab, maka yang berikutnya bisa jadi adalah sekolah, tempat ibadah, bahkan keluarga yang sedang tidur. Di tengah meningkatnya eskalasi konflik militer antara Iran dan Israel, suara kuat datang dari Presiden Uni Emirat Arab UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dalam pernyataan resmi yang dirilis melalui Kementerian Luar Negeri UEA pada Jumat pagi, beliau menyampaikan kecaman keras terhadap serangan rudal Iran yang menghantam Rumah Sakit Soroga Medical Center di Beersheba, Israel, pada Kamis malam. Meskipun kami memiliki perbedaan pandangan politik, menyerang rumah sakit adalah garis merah bagi seluruh umat manusia. Kami menyerukan penghentian kekerasan dan kembali ke jalur diplomasi, ujar Sheikh Mohammed dalam pernyataannya yang penuh empati. Kata-kata Presiden UEA tersebut menyiratkan posisi moral yang tegas, bahwa dalam konflik paling rumit sekalipun, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh dikompromikan. Serangan terhadap fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit yang menjadi tempat penyelamatan nyawa, menurut Sheikh Mohammed, adalah bentuk pelanggaran terhadap norma internasional dan prinsip dasar Islam. Sebagai agama perdamaian,
Meskipun Uni Emirat Arab memiliki relasi yang kompleks dengan Israel maupun Iran, termasuk kepentingan geopolitik dan perbedaan ideologi, Presiden UEA memilih pendekatan moderat dan kemanusiaan dengan menekankan pentingnya meredam konflik dan memulihkan jalur dialog. Sebagai salah satu negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords tahun 2020, Uni Emirat Arab berada dalam posisi diplomatik yang unik, menjalin kerjasama strategis dengan Barat dan Israel, namun tetap menjaga komunikasi penting dengan negara-negara mayoritas Syiah seperti Iran. Pernyataan ini juga mempertegas bahwa UEA ingin tampil sebagai penengah yang rasional di tengah polarisasi ekstrem. Mereka menyerukan penghentian aksi saling balas militer yang telah memakan banyak korban sipil dan mendorong kedua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan. Menurut pakar hubungan internasional Timur Tengah, komentar Sheikh Mohammed bukan hanya cerminan simpati, tetapi juga upaya aktif untuk mengembalikan otoritas politik dunia Arab dalam peran mediasi dan perdamaian. UEA memposisikan diri sebagai kekuatan regional yang tidak berpihak secara ekstrem dan memilih jalan dialog sebagai solusi utama. Dalam konteks ini, mereka menolak kekerasan terhadap rumah sakit bukan hanya sebagai aksi simpati, tetapi juga strategi politik luar negeri yang cerdas dan bermartabat, ujar Diyar Hisham Al-Rawi, analis geopolitik Timur Tengah dari Doha Institute. Pernyataan dari Sheikh Mohammed bin Zayed mendapatkan respon positif dari komunitas internasional, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa. Beberapa negara Arab lainnya, seperti Yordania, Maroko, dan Qatar, juga mengikuti jejak UEA dengan menyerukan gencatan senjata dan penghormatan terhadap hukum internasional kemanusiaan. Analis memperkirakan bahwa UEA dapat segera menggagas pertemuan darurat di tingkat Liga Arab atau bahkan OIC, Organisasi Kerjasama Islam, untuk membentuk inisiatif diplomasi multilateral, khususnya dalam menekan Iran dan Israel agar menghentikan serangan ke fasilitas sipil. Ucapan Sheikh Mohammed bin Zayed bukan hanya diplomasi formal, melainkan seruan hati nurani global. Dalam dunia yang semakin terbagi oleh konflik dan kepentingan, suara pemimpin yang tetap menjunjung nilai kemanusiaan melampaui batas politik adalah oase penting dalam padang gurun kekerasan. Menyerang rumah sakit adalah garis merah bagi umat manusia. Kalimat ini akan dikenang, bukan hanya sebagai kutipan diplomatik, tetapi sebagai pengingat bahwa di atas segala perbedaan politik, nyawa manusia tetap harus dijaga. Serangan rudal Iran ke rumah sakit Soroka Medical Center di Beersheba, Israel, yang menewaskan dan melukai puluhan orang, terus menuai kecaman keras dari dunia internasional. Kali ini, suara lantang datang dari pemimpin tertinggi Lembaga Kesehatan Dunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Dalam pernyataan pers resmi yang disampaikan dari markas besar WHO di Jenewa, Dr. Tedros menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan terhadap fasilitas kesehatan yang semestinya berada di luar zona konflik. Fasilitas kesehatan tidak pernah boleh menjadi target. Serangan terhadap Soroka Medical Center tidak hanya melukai fisik, tetapi juga merobek nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Kami menyerukan akses kemanusiaan tanpa hambatan untuk merawat para korban, tegas Tedros.
Kata-kata Dr. Tedros mencerminkan prinsip utama dalam etika medis global, bahwa rumah sakit dan tenaga medis harus dilindungi, bahkan di tengah perang paling brutal sekalipun. Serangan terhadap fasilitas kesehatan tidak hanya mengancam nyawa pasien dan staf medis, tetapi juga menghancurkan sistem penyangga terakhir bagi masyarakat sipil dalam krisis. Dalam konteks hukum internasional, tindakan tersebut melanggar Konvensi Jenewa dan bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang, terutama jika dilakukan secara disengaja dan berulang. Ini bukan sekadar pengeboman sebuah bangunan, ini adalah penyerangan terhadap harapan dan perlindungan terakhir orang-orang yang sedang berjuang untuk hidup, ujar Dr. Tedros dalam wawancara lanjutan bersama jurnalis kesehatan internasional. WHO menegaskan bahwa saat ini, fokus utama bukan hanya pada kecaman, tetapi juga pada pemulihan cepat dan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan. Organisasi tersebut menyerukan agar semua pihak dalam konflik menjamin koridor kemanusiaan aman menuju fasilitas kesehatan, perlindungan penuh bagi tenaga medis, pengiriman pasokan medis darurat ke wilayah terdampak. Tedros juga meminta negara-negara dengan pengaruh strategis terhadap Iran dan Israel untuk ikut menekan pihak yang bertikai agar mematuhi hukum kemanusiaan internasional, serta menjamin bahwa fasilitas medis tidak dijadikan sasaran atau medan pertempuran. WHO juga menyoroti bahwa dampak dari serangan ke Soroka Medical Center bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga trauma psikologis mendalam bagi pasien, anak-anak, dan para tenaga medis yang berada di lokasi saat rudal menghantam. Selain itu, hancurnya sebagian fasilitas dan peralatan medis kritis akan memperburuk penanganan pasien kritis lainnya di wilayah selatan Israel dan meningkatkan beban rumah sakit lain di sekitarnya. Risiko kelumpuhan sistem kesehatan lokal pun menjadi perhatian serius WHO. Dalam suasana dunia yang semakin terpolarisasi oleh perang dan ambisi politik, pernyataan Dr. Tedros menjadi pengingat bahwa batas antara perang dan kebiadaban ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan yang paling rentan, pasien, anak-anak, dan mereka yang sedang berjuang untuk hidup. Kami tidak bisa diam ketika rumah sakit dibom. Kami tidak bisa netral terhadap penderitaan yang disengaja. Dunia harus bersatu untuk memulihkan kemanusiaan. Demikian penutup dari pernyataan WHO, yang kini menjadi salah satu suara paling kuat dalam mendesak penghentian kekerasan terhadap fasilitas kesehatan di kawasan konflik, baik di Timur Tengah, Afrika, maupun dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pernyataan keras dan emosional menanggapi serangan rudal Iran yang menghantam Soroka Medical Center di Beersheba, Israel. Dalam pidato nasional yang disiarkan langsung dari kantor Perdana Menteri di Yerusalem, Netanyahu menuduh Iran telah melakukan pelanggaran paling brutal terhadap hukum kemanusiaan internasional dan bersumpah bahwa Israel akan membalas dengan kekuatan. Iran tidak hanya menyerang Israel, Iran menyerang nilai-nilai dasar kemanusiaan. Kami tidak akan diam. Mereka akan membayar mahal atas serangan terhadap rumah sakit kami. Pernyataan tersebut disampaikan dengan nada tegas dan mata yang tampak berkaca-kaca, mencerminkan emosi yang membuncah setelah puluhan warga sipil, termasuk tenaga medis dan pasien anak-anak, menjadi korban dari serangan yang dianggap sebagai salah satu paling kejam dalam konflik terbaru antara Israel dan Iran. Netanyahu menegaskan bahwa serangan terhadap rumah sakit
bukan lagi sekadar bagian dari konflik militer biasa, melainkan sudah memasuki wilayah terorisme, negara state terrorism. Ia menyebut tindakan Iran sebagai upaya untuk menyebarkan ketakutan, menghancurkan moral bangsa Israel, dan menciptakan trauma jangka panjang terhadap warga sipil. Ketika roket jatuh di rumah sakit, bukan hanya dinding yang runtuh, yang dirusak adalah kepercayaan terhadap kemanusiaan, dan itu tidak akan kami biarkan terjadi tanpa perlawanan. Lanjut Netanyahu dalam pidatonya. Ia juga menyatakan bahwa Israel kini mengaktifkan tingkat kesiapsiagaan militer tertinggi, dan seluruh sistem keamanan telah diberi mandat untuk melakukan respons strategis dan terukur terhadap situs-situs militer Iran yang terlibat langsung dalam peluncuran rudal. Pernyataan Netanyahu langsung disambut dengan dukungan luas dari Kabinet Perang Israel. Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, menyatakan bahwa Israel akan segera menggelar operasi pembersihan strategis terhadap jaringan peluncur rudal di Suriah, Irak, dan wilayah perbatasan Lebanon yang digunakan sebagai proksi oleh Iran. Di sisi lain, warga Israel menunjukkan solidaritas luar biasa terhadap korban. Ribuan orang berdatangan ke rumah sakit untuk mendonorkan darah. Sementara organisasi sipil dan relawan medis bersatu membantu evakuasi dan penanganan trauma. Netanyahu dalam pidatonya juga menyindir komunitas internasional yang dinilai lamban dalam mengambil tindakan tegas terhadap Iran. Ia menyerukan agar dunia, khususnya negara-negara Barat, dan Dewan Keamanan PBB, bangun dari tidur moral dan menyadari bahwa ancaman dari teror tidak hanya menyasar Israel, tetapi seluruh tatanan dunia berbasis hukum dan kemanusiaan. Kita telah melihat cukup banyak, dunia tidak boleh terus mengimbangi korban dan pelaku seolah keduanya sama. Iran adalah agresor, dan Israel, sebagai negara yang mencintai kehidupan, akan membela setiap nyawa warganya, tegas Netanyahu. Pernyataan Benjamin Netanyahu menandai pergeseran serius dalam retorika dan sikap Israel terhadap Iran. Jika sebelumnya sebagian respons diplomatik masih ditahan dalam kerangka aliansi internasional, kali ini Netanyahu mengisyaratkan bahwa Israel siap bergerak sendiri bila dunia tidak mampu memberikan perlindungan yang layak. Langit terbakar, malam pun runtuh. Jeritan anak kecil menggema pilu. Serangan ke Soroka Medical Center bukan hanya dianggap sebagai tragedi kemanusiaan, tetapi juga sebagai titik balik emosional dan moral bagi bangsa Israel. Di mata Netanyahu, ini bukan lagi perang atas tanah atau ideologi, melainkan perang mempertahankan nilai-nilai peradaban itu sendiri. Ibu-ibu menangis dalam senyap, rumah sakit runtuh, menara suci retak. Di balik baju zirah hati ikut remuk. Ini bukan perang, hanya dua negeri. Ini luka dunia yang terus berdarah. Israel dan Iran terbakar bersama. Api di langit timur membakar harapan. Anak-anak tak mengerti politik. Mereka hanya tahu takut dan gelap. Bom meledak, mimpi pun patah. Siapa yang menang jika semua kalah? Adakah ruang untuk damai berdiri di atas reruntuhan dendam berabad-abad? Adakah tangan yang rela menggenggam, bukan untuk menghancurkan, tapi menyelamatkan?
langit timur padamkan dengan cinta. Jika malam tak berakhir oleh perang, biarlah pagi datang lewat pengampunan. Bukan melalui darah yang dibayar, tapi melalui doa yang saling menyambung langit. Baju zirah hati ikut remuk. Ini bukan perang, hanya dua negeri. Ini luka dunia yang terus berdarah. Israel dan Iran terbakar bersama. Api di langit timur membakar harapan. Anak-anak tak mengerti politik, mereka hanya tahu takut dan gelap. Bom meledak, mimpi pun patah. Siapa yang menang jika semua kalah? Adakah ruang untuk damai berdiri di atas reruntuhan dendam berabad-abad? Adakah tangan yang rela menggenggam? Langit terbakar, malam pun runtuh. Cerita anak kecil menggema pilu. Rudal dan doa beradu di udara. Tanah suci kini basah oleh duka. Di Teheran di Yerusalem, ibu-ibu menangis dalam senyap. Rumah sakit runtuh, menara suci retak. Di balik baju zirah hati ikut remuk. Ini bukan perang, hanya dua negeri. Israel dan Iran terbakar bersama. Api di langit timur membakar harapan. Anak-anak tak mengerti politik, mereka hanya tahu takut dan gelap. Bom meledak, mimpi pun patah. Siapa yang menang jika semua kalah? Adakah ruang untuk damai berdiri di atas reruntuhan dendam berabad-abad? Adakah tangan yang rela menggenggam, bukan untuk menghancurkan tapi menyelamatkan? Ini bukan perang, hanya dua negeri. Ini luka dunia yang terus berdarah. Di balik perang Iran, dengarlah jerit dunia. Api di langit timur padamkan dengan cinta. Ini bukan soal kiblat dan senjata. Ini soal manusia yang lupa jadi manusia. Israel dan Iran, dengarlah jerit dunia. Api di langit timur padamkan dengan cinta. Jika malam tak berakhir oleh perang, biarlah pagi datang lewat pengampunan. Bukan melalui darah yang dibayar, tapi melalui doa yang saling menyambung langit. Langit terbakar, malam pun runtuh. Cerita anak kecil menggema pilu. Rudal dan doa beradu di udara. Tanah suci kini basah oleh duka. Di Teheran di Yerusalem, ibu-ibu menangis dalam senyap. Rumah sakit runtuh, menara suci retak. Di balik baju zirah hati ikut remuk. Ini bukan perang, hanya
langit timur membakar harapan. Anak-anak tak mengerti politik, mereka hanya tahu takut dan gelap. Bom meledak, mimpi pun patah. Siapa yang menang jika semua kalah? Adakah ruang untuk damai berdiri di atas reruntuhan dendam berabad-abad? Adakah tangan yang rela menggenggam, bukan untuk menghancurkan tapi menyelamatkan? Ini bukan perang hanya dua negeri, ini luka dunia yang terus berdarah. Di balik perang Iran, dengarlah jerit dunia. Api di langit timur padamkan dengan cinta. Ini bukan soal kiblat dan senjata, ini soal manusia yang lupa jadi manusia. Israel dan Iran, dengarlah jerit dunia. Api di langit timur padamkan dengan cinta. Jika malam tak berakhir oleh perang, biarlah pagi datang lewat pengampunan. Bukan melalui darah yang dibayar, tapi melalui doa yang saling menyambung langit. Demi terbakar, malam pun runtuh. Jeritan anak kecil menggema pilu. Rudal, rudal. Jeritan anak kecil menggema pilu. Menggema pilu. Rudal. Lorong pun runtuh. Jeritan anak kecil menggema pilu. Rudal, rudal. Kecil menggema pilu. Rudal, rudal, delbal. Lorong pun runtuh. Jeritan anak kecil menggema pilu. Rudal, rudal, delbal. Lorong pun runtuh. Jeritan anak kecil menggema pilu. Rudal, rudal.
legends fade. Dice are cast in this deadly trade. Blades and spells in a twisted maze. In the dark we'll set ablaze. Roll the dice and feel the thrill. Fate decides whose blood will spill. Courage breaks where fear stands still. Roll the dice, it's the devil's will. Echo whispers through the halls. Ancient secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always wake. Treasure calls for the bold to take. Strings of the violin cry out low. Haunted by stories we'll never know. Every step a gamble deep below. The dungeon's heart begins to glow. Roll the dice and feel the thrill. Fate decides whose blood will spill. Courage breaks where fear stands still. Roll the dice, it's the devil's will. Steel and fire in the final fight. The beast roars loud beneath the light. Victory's price is steep tonight. Heroes fall, but legends ignite. Stings dominate the opening, delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum rolls create the tension, mimicking breaking news, excitement